Halo guys, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan memberikan soal tambahan terkait dengan latihan topiknya work done dan energi ya guys ya. Jadi untuk soal fisika ini, saya berikan soal latihan bagi kalian yang mungkin sudah bisa mengerjakan dengan agak cepat ya. Dan tanpa berlama-lama, kalian boleh download soal ini di link di kolom deskripsi di bawah. Kita akan langsung lihat pembahasannya dari soal yang pertama guys ya. Oke. Soal pertama ini saya juga cari dari past paper, ada yang pilihan ganda dan juga ada yang esai. Rasanya nggak terlalu susah guys ya, jadi ini kalian boleh pekerjakan ya. Kita lihat, a proton and an electron have equal kinetic energy. Ya, kalian lihat di sini keterangan kinetic energy. Ya, the speed of proton is v. The mass of proton is 2000 times greater than the mass of electron. Which of the following expression give the speed of electron? Nah, kita lihat ya guys, kita samain dulu. Jadi energi kinetiknya si proton, saya kasih simbol P, itu sama dengan kinetik energinya si elektron. Di mana rumusnya, nah ini kalian harus ingat ya, setengah mv square ya. Jadi ini velocity-nya atau speed-nya si proton, itu P. Yang ini setengah m, V-nya elektron di kuadrat. Nah, untuk setengahnya boleh dicoret ya, karena sama. Sedangkan untuk yang M, ini kan MP. Yang ini kan M-nya si E ya. Nah, MP itu dia bilang 2000. Berarti kamu anggap aja perbandingannya ini 2000 banding 1 ya. Jadi ini anggapnya ini 2000. Nah, yang ini 1 di sini. Nah, kemudian dia bilang V itu ada speed proton. Jadi ini V kuadrat. Nah, ini VE square. Jadi, expression yang tepat untuk mencari speed of electron ini kan berarti kamu square root. Jadi ini kamu square root. Jadi 2000 V square. Nah, ini kalau kalian simplify, nanti jawabannya adalah yang bagian yang A, guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor pertama, guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah tentang efisiensi. Jadi sebuah pompa listrik ya punya output power 25 kW dengan efisiensi 52%. Nah, which of the following expression gives the rate of energy tapi yang dissipated? Nah, kalian harus tahu terlebih dahulu nih guys. Intinya gini, kita cari tahu dahulu rumusnya. Ini simbol efisiensi, itu formulanya adalah yang output ya, yang bergunanya dibagi total inputnya ya, total inputnya dikalikan 100%. Ya, jadi kalau ini outputnya kan 25 kW, berarti total inputnya ini berapa nih? Nah, ini kita cari tahu dulu. Ini 52% atau 0,52, ini 25 per total inputnya. Nah, saya dapetin nanti total inputnya, ini total input itu sama dengan 48,07 kW. Ini bukan jawaban yang diminta, guys ya. Ini total inputnya. Ya, jadi intinya gini loh, kalau dibuat Sankey diagram, kalau kamu ingat ya, jadi yang ini kepecah, ini kan yang berguna, tapi yang di bawah ini yang wasted. Ini kita bilang output, ini total input ya, input atau total ya. Ini yang wasted atau yang dissipated nama lainnya ya, dissipated. Berarti yang dissipated itu ya dikurang ya, energinya itu yang dikurang, berarti jawabannya tinggal 48,07 kurangi 25. Ya, jawabannya di sini 23,07. Nah, kalian boleh coba cek jawabannya betul di sini. Saya dapetin itu part yang bagian C, guys ya. Seperti itu adalah jawaban untuk yang nomor kedua, guys ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketiga. Soal ketiga ini jangan lupa ya definition untuk formula work done. Work done itu rumusnya adalah force kali displacement. Ya, jadi work done-nya ini, tapi force-nya dan displacement-nya ini harus yang searah. Ya, nah, kamu harus urai. Karena force ini miring ya, ini berarti kamu harus cari. Ini adalah F cos theta. Ya, jadi ini F cos theta. Kamu kalikan dengan displacement-nya. Jadi jawaban yang betul ini adalah yang C, guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 3. Nah, kita lanjut ya guys ke soal berikutnya, soal nomor 4. Nah, an object of mass M is moved from point A to point B. Ya, A di ground, ya, A kamu bisa lihat di ground, B itu di atas meja lah, bench ya. Tingginya itu height. Tapi dia miring diangkatnya dengan apa? Angle theta relative to the ground. Which of the following correct expression for the work done on the object? Seperti itu. Nah, kamu harus ingat ya guys ya. Intinya work done itu kan
Kalau kamu lihat kan force kali displacement. Jadi force-nya itu karena dia geraknya secara vertikal, ini hanya berlaku gaya weight. Jadi ini M kali G. Nah, displacement-nya kamu perhatikan guys, itu harus yang searah dengan weight. Jadi yang dipakai itu yang ini aja, yang height aja guys ya, bukan yang miring, tapi tetap yang height-nya aja seperti ini. Ya. Jadi work done itu jawabannya adalah MGH. Ya. Karena kamu masih ingat ya, ada juga makanya ini rumusnya itu work done itu bisa change of GPE gitu ya. Jadi bukan yang miring, tetap di bawahnya tuh yang ambilnya yang height-nya tuh yang lurus seperti itu. Ya. Ini rumus lengkapnya guys ya. Salah satunya ada faktor change of GPE. Nah, itu penurunannya dari sini. Jadi walaupun dia miring-miring tetap diambilnya itu yang lurus, maksudnya kayak gitu. Ya, yang diambilin bukan yang jarak miring Pitagoras atau bagaimana gitu, enggak. Tetap bagian yang vertikalnya, yang searah dengan gaya beratnya. Oke ya, lanjut guys ke soal berikutnya, soal yang nomor 5. Nah, ini change of GPE. Change of GPE ini ya tinggal kamu MG kalikan delta H, which is berarti H final kurang H initial. Berarti ini, nah ini kan M kali G udah weight ya, jadi 7, ini 8 kurang 2. Hasilnya itu jawabannya adalah 42 Joule ya. Ini mudah ya, ada jawabannya. Kita lanjut lagi, biar cepat kontennya ke soal berikutnya, soal nomor 6. Nah ini ada mobil, dia punya mass sekian dan traveling, dan nanti dia mau ngerem. Nah ini decrease in kinetic energy. Berarti change of kinetic energy, kita bisa tulis formulanya adalah demikian. Kamu tinggal input di rumusnya, ini 1.500 kg. Nah, dia mau ngerem ya, jadi V finalnya 0, V inisialnya adalah 25 kuadrat. Nanti jawabannya di sini, sebenarnya harusnya sih ada tanda minusnya ya, tapi karena nggak ada tanda minusnya, ya sudah paling mendekati yang ini guys ya. Sebenarnya minus itu artinya dia energinya itu berkurang gitu ya. Oke, kita lanjut ya guys ke soal berikutnya, di soal nomor apa nih? Nomor 7 ya. Nah, ini ya, cyclist travel up a slope through a vertical height. Jadi gambarnya boleh digambar seperti ini ya. Slope, ini ketinggiannya vertikalnya H. Nah, ini ya dia punya weight, yang mass-nya M. Nah, ini lagi-lagi untuk mencari power, rumusnya adalah work done dibagi time. Work done itu kamu bisa menggunakan change of GPE saja. Ya, ini kinetiknya kan nggak dikasih tahu, dia dianggap aja nggak ada gitu ya. Berarti change of GPE-nya jelas itu adalah M kali G kalikan H dibagi T. Jadi jawabannya di sini adalah bagian yang C. Nah, selain rumus ini, power itu bisa pakai rumus yang lain. Ini kalian boleh lihat di soal berikutnya di bawah sini nih. Ya. A motor is used to lift an object as shown below ya. The object is raised through a vertical height 75 cm at a constant speed. Nah, which of the following rate power ya. Jadi power itu rumusnya bisa seperti ini guys. Power itu kan work bagi time ya. Saya ajarin cara menurut. Tadi kan work itu kan force kali displacement ya dibagi time. Nah, displacement bagi time itu sendiri merupakan speed sebetulnya. Jadi atau velocity ya. Jadi ini bisa diubah rumusnya power sama dengan force kalikan speednya. Jadi jawaban yang paling mendekati betul di sini adalah yang A ya. Karena force-nya itu kan M kali G ya. Ini force-nya ke arah bawah. Force-nya itu M kali G. Dan speed-nya itu adalah 0,4 seperti itu ya. Jadi jawabannya itu yang A guys ya. Oke, kita lanjut ya guys ke soal berikutnya. Gimana kan? Nggak terlalu susah kan? Soal-soalnya pasti kalian bisa ngerjainnya ya. Karena soal-soal yang sebelumnya mungkin bobotnya lebih susah. Ya, nih, untuk work done, kamu cari ya change of kinetic energy. Ini dianggap GPE-nya nggak ada ya. Tinggal masukin seperti soal yang di sebelumnya. Harusnya kalian bisa lakukan sendiri. Nah, ini 0 kuadrat kurang 18 kuadrat ya. Saya dapetin nilainya sekitar 194.000 ya, kurang lebih ya. Jadi ini kalian boleh ambil jawabannya yang paling mendekati itu adalah yang C. Ya. Ini Joule. Lanjut ya. Rasanya nggak terlalu susah, tapi kalau misalkan kalian ada yang bingung, boleh langsung ditanyain ya. Nah, ini power station provide electrical power sekian, dan ditanya adalah energi provided-nya. Energinya itu power kali time. Ya, ini sebenarnya diturunin dari rumus ini ya. Power itu kan energi per time. Nah, jadi,
powernya itu 3500, ini M for mega, 10 pangkat 6, kalikan time-nya itu 3,2 kali 10 pangkat 7 second. Nah, ini nanti didapat nilainya adalah 1,12 kali 10 pangkat 17 joule, guys ya. Kita ambil yang paling mungkin aja yang D ya, guys ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal berikutnya di part esai. Part esai ini saya bahas dari nomor yang pertama, ya. Nomornya ini soal cerita tapi nggak ada gambarnya, tapi kalian bisa lah bayangin sendiri ya. Kalau kalian bingung, ya intinya ada sebuah batu dilemparin dari ketinggian 6 meter, dilemparin ke atas, kayak begini, ya, dengan speed 8 meter per second. Nah, intinya batu itu nanti akan naik, terus dan dia turun. Nabrak ground di bawah dengan kecepatan V. Nah, yang A. A itu kinetic initial. Kinetic initial itu berarti setengah mv kuadrat. Setengah mass 0,4, velocity-nya 8 kuadrat. Nilainya di sini saya dapetin 12,8 joule. Bagian yang B, show that the kinetic energy of the stone when it is the ground itu 36,3 ya. Ini kamu harus hitung dulu berarti GPI-nya. Ya, sebenarnya adalah kan di posisi A dan posisi B, dia itu kita bisa lihat ya. Jadi mechanical energy di A itu sama dengan mechanical energy di B. Di A itu ada jenis yang kinetik, ada jenis yang GPI. Sedangkan di B itu hanya ada kinetik, ya GPI-nya itu 0. Ya, kalau kamu mau tulis begini ya boleh. Nanti di sini 0. Ini kinetic energy di B. Ya. Ini di A itu 12,8. Nah, ini kamu hitung dulu nih, tambahin MGH. 12,8 tambahin MGH-nya itu berapa nih? Kamu hitung ya, saya anggap ini G-nya itu 10 aja. H-nya itu 8. Nah, ini kinetik, maksudnya yang ini at B ya. Nah, jadi saya dapetin kinetik at B-nya itu result-nya adalah, ya kurang lebih ya, karena saya pakai G-nya itu 10 ya, mungkin beda-beda tipis, nggak apa-apa. Ini bagian yang pertama. Nah, yang kedua itu hence find the speed when it is the ground. Kamu tinggal buka lagi. Jadi ini tinggal setengah mv square. 36,8 ini setengah kalikan mass itu 0,4 kalikan speed square. Jadi speednya itu saya dapetin nilainya 13,5 meter per second. Kalau misalkan saya salah hitung, tolong please diralat ya guys ya. Nah, kita lanjut soal, sorry masih ada part ketiganya, assumption-nya apa nih? Ya, kalau kamu lihat assumption-nya, ya, ini kan set one assumption, kalian boleh bilang itu air friction itu diabaikan, can be neglected, ya. Jadi tidak ada hambatan udaranya seperti itu. Oke guys, nah kita sampai ke soal esai terakhir dan rasanya ini soalnya cukup mudah, kita diminta menghitung work done. Berarti work itu ya kan force kali displacement, tapi hati-hati force-nya itu yang dimaksud itu yang ini, which is 40 cos 30. Jadi 40 cos 30 ya kamu kalikan dengan displacement-nya itu 5 meter. Jadi ini jawabannya 173,2 joule guys ya. Oke guys, rasanya cukup mudah. Saya yakin kalian bisa. Namun jika ada hal-hal yang bingung mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar guys ya. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Good luck buat kalian semuanya. Bye-bye.